Gereja milik pribadi bukan punya umat Kristen. Untuk apa dibantu Pak Gubernur itu punya pribadi dan gereja itu bukan punya umat Kristen. Yang pada julid, yang pada gak suka, ntar mah katanya nih gereja baik yang dibantuin. Ntar lama-lama gua comot lak-lakan lu nih biar lempeng. Jemaat saya itu semuanya anggota Yon Armet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyari Pak? Saya gubernur Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya udah, tapi nggak boleh Pak. Nggak bujakan Pak. Nggak boleh. Saya bukan apa-apa Bapak. Udah. Saya hanya membutuhkan cuma saya. Udah. Yang saya lakukan ini pencitraan Pak. Enggak Pak. Tidak Pak. Tidak Pak. Udah, ini pencitraan aja. Aman ya? Siap. Udah, nanti saya koordinasi. Siap Pak Gubernur. Ya. Siap. Nyomong Sentuh People. Welcome back again bersama Nyonyoran. Mamang Abu Bolos, Pakun lagi bobot. Tadi barusan Mamang gangguin. Tapi Bangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe Silakan silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan silakan dicengkling. Yo, Yes. Santuy People. Ini kan lagi viral nih ya. Soal Kang Deddy yang membantu gereja di Cianjur yang terancam disita bank. Nah, kan namanya KDM pasti beritanya viral gitu kan, viral di sosmed, dan ini sepertinya disusupi oleh warganet yang memang kontrak sama Kang Deddy gitu. Jadi ada komen-komen yang ngehasut gitu, kayak dari ngapain dibantu, gerejanya aja ngutang gitu kan. Terus ada yang membandingin giliran gereja dibantu gitu, giliran kita enggak, dan segala macamnya. Intinya ada penyusup nih, yang padahal udah jelas gitu di videonya. Nanti kita bedah bareng-bareng ya. Nih kayak begini sampelnya nih ya. Nih kayak gini komennya nih, kan di videonya tuh ada yang komen gitu, nggak usah terlalu percaya pada janjinya. Nih kayak gini-gini disusupi nih. Di tempat ibadah disita bank, agak kocak juga ya. Padahal banyak juga netizen tuh yang pengen ngebantu gitu. Yuk buka donasi, bantu karena sudah pada nonton fullnya. Iya. Nah aku nggak tahu yang pada kontra teh itu belum nonton fullnya atau memang ya pengen kontra aja. Kalau kayak gini nih, ada beberapa postingan sampelnya nih, komennya dari Torres nih ya. Dia nggak tahu, Kang Deddy maaf itu pastor utang ke BPR 6M, dan nanya buat apa ya sampai surat sertifikat digadaikan. Dia kan nanya ya, mungkin belum nonton fullnya nggak tahu. Nah ini ada yang ngasih tahu tapi jatuhnya sotoy kayak gini. Iya, untuk fasilitas gereja mulai dari tanah, bangunan dan lainnya saling toleransi aja, seperti RK bangun Masjid Al-Jabar. Padahal bukan itu. Di kronologi sebenarnya kenapa bisa, kan ada pertanyaan juga, tanah gereja digadain ke bank kok bisa? Nah kronologinya ada. Cuman ya akhirnya informasi-informasi yang seolah ngasih tahu tapi salah ya akhirnya bikin ricuh juga gitu. Nih kayak gini langsung ngegas, maksud dijaminkan ke BPR juga harus jelas. Uang 6 miliar itu buat apa? Harus jelas lah katanya, hanya banyak. Itu jadi ada yang nggak terima Kang Deddy bantu gereja gitu. Ada yang menginfokan informasi palsu terkait 6M itu. Terus juga ada juga yang kayak wah pakai APBD nih gitu. Jadi disusupi gitu. Sampai-sampai nih Kang Deddy sampai 3 kali ngepost di topik yang sama, 3 kali ngepost di IG-nya dan di TikTok-nya nih 1, 2, 3 di topik yang sama. Itu saking banyaknya dipelintir-pelintir sama nggak ngerti itu warganet yang kontra gitu atau kayak gimana. Mamang kayak bingung nih ya, kita bedah bareng-bareng nih meluncur. Cus. Nih video semalam gila langsung digoreng-goreng, ceki-ceki. Play. Ya. Ya gimana? Gereja kami akan dieksekusi tanggal 20 Agustus nanti oleh Pengadilan Negeri Cianjur. Oh iya. Terus kami sudah mengajukan beberapa hal bahwa di situ gereja sudah sah berdiri 40 tahun. 200 meter dari sini Bapak Gubernur. Iya. Kemudian di situ ada makam pendiri Badan Kerjasama Antara Gereja yang Pendeta Timbul. Kami selama ini menghadap bupati, baik bupati yang lama maupun bupati yang baru. Bupati yang lama mengatakan Pak Pendeta tetap beribadah, kami akan carikan solusi. Kami menghadap kembali kepada bupati yang baru di Pendopo. Beliau bilang tenang, teduh, sabar. Tadi pun waktu saya bertemu Pak Bupati, besok 20 gereja kami dieksekusi. Jadi dieksekusi tanggal 20, which is itu 10 hari lagi. Udah deadline gitu. Iya. Jadi ibaratnya ya udah ini
ya tinggal pasrah aja sebelum ketemu Kang Dede ini belum ada titik terang gitu. Sedangkan gerejanya sudah berdiri 40 tahun ya. Beliau hanya mengatakan sabar. Saya bilang, Bapak, saya memimpin 42 gereja di Kabupaten Cianjur. Saya ketua BKSAG, saya tahu saya harus bersabar, Pak. Tapi besok gereja kami akan dieksekusi. Kami hanya minta lahan gereja, yang lain silakan ambil. Pertemukan kami dengan pihak BPR, karena memang dari awal ada kesalahan, Bapak. Nah, mohon bantuan. Yang pertama kan eksekusi itu putusan pengadilan. Siap. Kan keputusan pengadilan kan tidak bisa diintervensi. Kami lagi kasasi. Ya, lagi kasasi. Siap. Ya kan, Bapak lagi kasasi. Pengacaranya udah mengajukan itu nota keberatan terhadap eksekusi. Besok hari Senin. Ya, artinya pengacara kan ini prosedur hukum dulu, Pak. Kan kita nggak bisa mengintervensi putusan hukum kan. Nah, tinggal sekarang kan pengacaranya kalau itu lagi masih dalam proses kasasi, minta agar pengacaranya mengajukan nota keberatan terhadap pengadilan. Untuk tidak dilakukan kasasi sampai ada putusan yang inkrah. Siap, Bapak. Ya, Pak ya. Siap, Bapak. Maksudnya untuk tidak dilakukan pembongkaran gitu, ibaratnya sampai ada keputusan yang inkrah gitu. Tadi keselip tuh. Nah, kan kalau kasasi berarti kan belum inkrah. Ya sudah, pengacaranya siapa? Pengacaranya obronal beliau. Oh, udah. Pengacara Bapak sudah nyampe nota keberatan. Udah mengajukan ini Pak, deadline proses. Kenapa? Perlawanan terhadap. Ya, kalau bahasa saya nota keberatan. Bahasa hukum perlawanan. Artinya bahwa minta ke pengadilan tidak dulu melakukan eksekusi. Kan mengeksekusi pengadilan kan? Betul. Pengadilan Negeri Cianjur. Betul. Sampai putusan Mahkamah Agung yang bersifat inkrah keluar. Kan setelah ada MA nanti kan ada PK. Betul, bisa. Masih ada ruang hukum kan? Ya itu aja dulu sampaikan. Itu aspek pendekatan hukumnya. Kemudian kalau aspek pendekatan normatif pemerintahannya ya nanti kita coba bicara dengan jajaran pengadilan. Itu normatif sebagai pemerintah. Kalau hukumnya kan harus tetap dilakukan. Sebenarnya Pak Gubernur, dari hasil rapat koordinasi kemarin, dari pihak keamanan pun yang diberikan ke kami, notulensinya, mereka itu sebenarnya keberatan. Karena jemaat kami itu semuanya anggota Armet Yon 5, Bapak. Jadi sebenarnya adik-adik Yon Armet itu pun merasa 40 tahun dan itu dulu tanahnya punya siapa? Sebelum dijelaskan punya tanahnya punya siapa ya. Jadi jemaatnya adalah teman-teman TNI, Armet Yon 5. Jadi ibaratnya gereja khusus teman-teman TNI gitu, khusus armada militer gitu yang beribadah gitu. Lanjut dikit. Lanjut. Dulu tanah diberikan hibah oleh misionaris Bapak. Jadi dihibahkan kepada pendeta Timbul Penggawean. Pendeta Timbul. Siap. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau berwakaf. Saya tolong dikuburkan di depan gereja dan itu kami lakukan Bapak. Kemudian dia bilang sebagian tanah ini diberikan kepada gereja. Masalahnya Bapak, non sewu, kami berbudaya ini nggak mungkin kami bilang Pak sekarang Bapak bikin ini seolah-olah kami menyuruh dia meninggal. Nggak taunya aspek administrasi yang bersifat akta hibah dari pemiliknya sampai sekarang nggak ada. Kan pemilik ini menghibahkan nih tanah nih. Kemudian kan hibah itu kan harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Belum Bapak, belum sempat beliau keburu meninggal. Ya kan, karena tidak tahu meninggal kapan. Nah ini juga yang diributin sama warganet yang kontra sama Kang Dedi gitu, nyalain lagian. Kenapa nggak dibikin akte hibahnya? Kenapa nggak dibikin? Lah kan tadi udah dijelasin ya, nggak etis gitu kan, baru dibilang dihibahkan gitu kan, terus nggak etis. Ya udah buat ya nggak etis sih menurut cuma ya. Tapi kalau point of view orang ada yang ya udah buat. Padahal orangnya masih ada ya. Kalau menurut dia etis ya terserah gitu. Karena tadi ada yang komen, cuman memang nggak berani tampilin karena ada bawa-bawa ya itulah ya. Lanjut dikit. Lanjut. Kemudian anaknya yang nomor 3 mengalinamakan tanah itu ke dia dengan alasan untuk mempermudah bayar pajak. Kemudian disekolahkan. Pertama yang disekolahkan dia adalah tanah warisan di luar gereja, 2 sertifikat. Jadi ini yang melakukan gugatan gitu loh Pak. Atau misalnya yang menjaminkan tanah itu untuk pinjaman ke bank itu adalah anak dari ahli waris. Nah itu awalnya di tanah di luar gereja. Rupanya dia nggak mampu bayar Pak. Di top up dengan tanah gereja yang sudah dialihkan jadi sindikasi. Awalnya satu BPR Supra di Cianjur. Kemudian karena mungkin limitnya nggak sanggup, BPR kan punya limit. Dia minta bantuan ke BPR Kar di BSD dan BPR Kar di TKI.
Nah, waktu saya melihat itu, saya baru tahu nih Pak, sebagai gembala, sebagai pendeta, karena amanah dari pendahulu kami dulu, Pak Pendeta, kamu jaga gereja. Itu saja. Jadi saya nggak mikirin yang lain. Jadi ini disita oleh Bank Perkreditan Rakyat. Siap. Karena bukan BPR Bapak. Ya. BPR itu Bank Perkreditan Rakyat. Oh ya, siap. Siap. Saya sedikit agak tenang, Pak. Siap. Pendeta harus lebih tenang dibanding saya, Pak. Saya lebih berat daripada pendeta, perasaan tantangan hidupnya. Nah kemudian nggak bisa tenang 10 hari lagi mau dieksekusi. Jadi disita. Jadi nah ini udah jelas kan. Kalau ada pertanyaan sebenarnya tinggal nonton fullnya. Cuman yang kontra ya mungkin karena sudah kontra jadi malas nonton fullnya. Pokoknya ada highlight berita sikat aja kontra gitu kan. aja lah pokoknya. Kan udah jelas yang menggade itu adalah anak ketiga dari si pemilik tanah itu. Dengan modus dibuatin surat agar bayar pajaknya lebih simpel, ternyata disekolahin. Awalnya 2 sertifikat tanah di luar area gereja gitu, which is itu ya terserah gitu. Terus kan tadi katanya juga kurang gitu kan. Akhirnya di top up lagi gitu, ditambah tanah gereja. Nah, sampai di sini teman-teman netizen udah mulai curigation nih, sepertinya ada oknum yang bermain gitu dugaannya ya. Karena apa? Meluncur. Nih kan highlightnya di posting di akun TikToknya Kang Deddy nih. Ada komenan dari Tommy HM nih yang sedikit memberikan pencerahan mungkin ya. Dari pengalaman saya sebagai account officer di bank, bahwa fasilitas umum tidak bisa dijadikan jaminan di bank termasuk rumah ibadah. Kenapa? Pihak BPR mau menerima gereja dijadikan jaminan bank. Semua bank sama peraturannya bahwa fasilitas umum tidak bisa dijadikan jaminan. Tuh. Nih ada yang coba ngebales juga, akte hibah dari pemiliknya belum ada. Terus yang wakaf meninggal, jadi mungkin ini masih sertifikat hak milik ahli waris. Bukan mungkin, tadi kan udah dijelaskan di video fullnya, dibuatkan oleh si anak ketiga itu dengan dalih mempermudah bayar pajak gitu ya. Atas namanya siapa ya? Si anak ketiga ya itu. Karena Pak Pendetanya taunya keluarga itu berbaik hati menghibahkan atau mewakafkan tanahnya gitu untuk dibangun rumah ibadah. Nah di sini Tommy ngejelasin lagi kan, benar sekali bahwa itu belum dibalik nama ke atas nama yayasan. Yang sangat disayangkan kenapa pihak BPR masih melanjutkan proses pengajuan kredit. Seharusnya minta ganti jaminan karena di atas tanah tersebut sudah dibangun gereja yang sekarang menjadi fasilitas umum. Itu poin dari Mas Tommy. Karena kan dia nggak tahu ya, Mamang belum pernah ngegade tanah gitu kan. Jangan sampai gitu. Setauku kalau berbau-bau perkreditan itu tuh ada pihak tim survei gitu. Ya kan pasti disurvei dulu nggak sih, mana sih yang jadi jaminan? Oh ini udah jadi gereja gitu. Nggak mungkin kan terima jaminan aja tanpa ada survei gitu kan yang dijaminkannya. Betul. Nah ya itu pertanyaannya kenapa masih diproses. Itu yang jadi penjelasan dari Mas Tommy gitu. Dimana Mas Tommy juga di sini menjelaskan dirinya sebagai account officer di bank gitu. Jadi ada prosedurnya. Jadi ini yang akhirnya menimbulkan dugaan teman-teman netizen, sepertinya ada oknum yang bermain di sini. Kok bisa cair-cair aja gitu, kok prosesnya jalan-jalan terus gitu. Nih dari Hunter 05 nih, bank yang salah katanya waktu mau jadi anggunakan tempat survei gitu kan. Kalau tempat ibadah kok bisa dijadikan anggunan gitu. Iya, kayak seolah tuh nggak disurvei gitu kan. Iya, kan bangunan mah kelihatan itu ya. Tapi yang respect-nya di sini, yang di ini ya, yang komen di TikToknya Kang Deddy ya. Ini banyak juga teman-teman netizen kayak begini nih, dari ARCH, saya muslim, semisal ada penggalangan dana saya siap ikut berdonasi, juga membantu dalam desain perencanaan apabila gereja tersebut ingin dikembangkan, matur nuwun. Tuh banyak juga teman-teman netizen gitu yang muslim, yang Kristen, yang agama-agama lain yang ingin membantu berdonasi juga gitu. Iya, respect. Tapi kita baik lagi, kita lanjut. Nah di sini ceki play. Karena gereja kami mau dieksekusi. Ya sudah Pak, kan semuanya Tuhan yang punya. Siap, tapi hidup ini umat saya yang nggak bisa beribadah. Hidup Bapak. Ini kan sudah ada yang mengatur. Siap. Ya kan? Semua peristiwa itu adalah atas kehendaknya. Siap. Semua peristiwa. Tinggal kita kan mengambil hikmah dari peristiwa itu. Siap. Nah, hikmahnya itu yang pertama secara hukum melakukan perlawanan hukum. Siap, Bapak. Ya kan?
secara sosial saya melakukan dialog sosial untuk menyelesaikan. Mohon dijembatin kami. Tetapi Bapak. juga kan dari sisi aspek bisnis barangkali BPR juga nggak boleh dirugikan. Sejujurnya Bapak Gubernur, hutangnya ke BPR berapa? 6 miliar. Waktu saya ketemu dengan salah satu direktur. Intinya kan kalau BPR itu kan pengen dibayarkan. Siap, kami sudah bikin dari gereja ini Bapak. Kami bikin surat resmi kepada BPR di BSD. Tanah yang di luar gereja silakan ambil. Bukan, intinya kan BPR-nya pengen dibayarkan uang kan? Enggak, jadi gini Pak, berapa kemampuan gereja? Mereka bilang begitu. Iya, intinya BPR ini nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Armet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan. Ini momen yang bikin terharu teman-teman netizen karena yang aku tangkap di sini Bapak Pendetanya nggak expect dapet solusi langsung konkret dari Pagub gitu. Expect-nya kayak cuman ya udah by verbal aja sabar kayak gitu. Makanya langsung ya realita aja. Ya kita dari mana loh? Saya kan gubernur, maksudnya saya kesini tuh buat bantu loh, bukan buat cuma omong-omong doang gitu. Makanya langsung udah siap aja nih. Dia nggak expect dapat bantuan konkret langsung gitu. Iya. Ya, mungkin ekspektasinya paling kayak ya cuman disuruh sabar, omong-omong doang gitu. Iya. Ya udah dibayar aja utangnya. Ya kami pengennya juga gitu mungkin ya, tapi gimana bayarnya Pak? Gitu. Mungkin sekedar sampai di situ doang ekspektasinya ya. Dia kan ngasih tahu jemaat kami juga kan teman-teman TNI gitu yang Bapak tahu sendiri gajinya gitu kan. Ya gimana? Iya kan saya gubernur gitu. Maksudnya saya kesini tuh buat bantu loh. Langsung siap gitu. Itu momen simple tapi nggak tahu. Terharu aja. Kena aja nih. Dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Armet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Ya. Dia nggak expect bakal langsung ya udah saya bantu. Ya mungkin kan tadi ada beberapa cerita juga ketemu ini. Ya cuma omong-omong doang gitu. Sedangkan jangka waktu terus berjalan kan. Makanya begitu ketemu Kang Deddy yang biasa ngasih solusi konkret aja gitu. Bisa gini ya udah kita beresin di sini. Langsung kayak gitu ya siap. Ntar dulu kan baru mau Pak. Makasih Bapak. BPR. Bukan apa-apa Pak. Saya sangat kasihan anak-anak Yon Armet. Udah. Mereka ini 40 tahun gerejanya Bapak. Iya udah. Jadi gini, kalau dirikan lagi gereja baru di Cianjur, nanti rumit lagi. Siap. Terlalu banyak lagi nih aspek segala macam. Kan lebih baik gereja yang sudah ada ini tetap berjalan, sudah berizin. Siap. Ada jamaahnya. Siap. Ya kan? Siap, Bapak. Tugas gubernur hari ini adalah mencari uang untuk membayarkan hutang ke BPR. Siap, Bapak. Siap. Ya. Siap. Itu kan. Ya udah, nggak boleh Pak. Nggak bejakan Pak. Sampai sujud loh. Demi memperjuangkan tempat ibadah buat teman-teman Yon Armet ya, teman-teman TNI itu ya. Ya udah, nggak boleh Pak, nggak bejakan Pak. Nggak boleh. Saya bukan apa-apa Pak. Udah. Saya hanya membutuhkan jumat saya. Udah lah Pak. Ya. Kan dari gini. Kalau diriin gereja kadang-kadang ya resisten terhadap lingkungan. Tapi kan kalau gerejanya sudah ada kan tidak mahal lagi membangun. Siap. Daripada misalnya Pemprov Jabar harus bersama jamaah membangun gereja baru lagi. Siap. Kan lebih berat biayanya. Siap. Kan lebih baik Pemprov Jabar memfasilitasi untuk dilakukan pembayaran terhadap rumah ibadah ini. Siap, Bapak. Ya kan? Siap. Nanti kan banyak yang partisipasinya nanti ada. Siap, Bapak. Nanti saya bantu. Siap. Ya. Siap, Bapak. Oke. Makasih, Bapak. Ya udah nanti kita cari. Ya, Bapak. Saya kasihan, Pak.
anggota Armet itu nggak ada tempat beribadah. Ya udah. Bahkan Komandan Batalion Armet tanda tangan basah menunjukkan bahwa sejak gereja itu berdiri semua anggotanya dikirimkan ke bupati. Tapi sekarang gini aja. Udah jamaah tenang beribadah. Gubernur akan mencari solusi. Melakukan pembayaran untuk rumah ibadah. Untuk menjaga ketentraman, ketertiban Cianjur. Hitungannya bagaimana? Kalau mendirikan gereja lagi harus pakai biaya. Kadang-kadang resisten terhadap lingkungan. Kadang-kadang ya. Nanti harus ada izin, tetangganya nolak, malah jadi rame lagi, jadi keributan lagi kadang-kadang. Mahal biayanya. Kan saya nanganin yang begini terlalu sering. Kan lebih baik yang sudah ada ini kita carikan. Nanti dari iuran jamaah berapa, dari ini berapa, kita rereongan. Ya? Bapak. Gitu ya? Ya kan? Bukan sebagai pribadi. Sebagai gubernur. Karena gubernur harus menjaga ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Bapak. Biaya tentram itu lebih mahal dari 6 miliar. Bapak. Ya. Kalau ribut ngerahin pengamanan, kan siapa pengamanan nyuruh nungguin siang malam? Bapak. Ya. Makanya adik-adik itu sudah mulai ini. Sudah ibadah aja dengan baik. Nanti urusan gereja dengan BPR-nya, Pemprov Jabar akan memfasilitasi. Bapak. Hanya 200 meter dari sini, Bapak. Iya, Bapak. Iya, Pak Pendeta. Ya. Sudah Bapak tenang aja. Pak Pendeta nggak boleh nangis. Bukan Bapak, saya nggak mikirin saya Pak. Saya Bapak boleh tanya jemaat saya, 1 rupiah pun saya nggak digaji Bapak. Saya kerja sampai saat ini Bapak. Saya hanya kasihan kepada mereka, mau di mana mereka beribadah. Ada 250 jiwa yang saya layani Bapak. Pokoknya nanti saya cariin solusi gimana caranya ke BPR-nya dibayarin. Jadi bukan membayarin yang pinjem uang, bukan. Tapi menyelamatkan satu rumah ibadah di Tanah Cianjur. Yang itu kalau dibongkar, kemudian disita harus bangun rumah ibadah baru, nanti resistensi sosialnya terlalu banyak. Ya kan? Daripada membangun yang baru kan lebih baik mempertahankan yang ada. Ongkosnya sama kok, bahkan lebih mahal yang baru. Bapak. Ya. Makasih Bapak Ai. Gerejanya gereja apa sih? Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Kebetulan saya Pak, ketua sinode seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dari mulai Aceh Singkil sampai Tanah Papua. Bagaimana kalau mereka mendengar juga? Kalau persepsi kita yang Muslim, dikira kalau di gereja mah uangnya udah aman semua. Ada. Bapak lihat sama juga ya. Bapak lihat persembahan Pak, gaji kan pemahaman kita yang Muslim ini kadang-kadang, wah kalau di gereja makanya uangnya banyak gitu, pemahaman. Bapak. Tinggal ngebangun. Ternyata susah juga ya. Siap Bapak. Ya sudah Pak. Nanti kita cari. Sudah lama banget pengen ketemu Bapak. Oh gitu ya. Saya cari. Kayak pacar aja pengen nemuin saya. Benar Bapak. Karena saya nggak tahu lagi mau mengadu kemana. Saya sudah mengadu ke Deputi 1 Staf Presiden. Saya diterima dengan majelis. Saya bilang, Pak, tolong Pak, ini bicara tentang keumatan bukan saya. Saya mengadu ke Bupati, Ketua DPR. Sudah Bapak tenang aja, pimpin jamaah. Ya kan, udah ngadu ke sana sini ya mungkin dugaanku, punten kalau salah ya, dapatnya ya cuma sekedar omon-omon suruh sabar dan segala macam gitu. Sedangkan tadi aku tangkap di situ ada kalimat yang ini saya kan seluruh Indonesia, gimana kalau yang lain-lainnya tahu gitu. Apalagi tadi sempat akhirnya dipotong sama Kang Deddy saat dia bilang nih adik-adik juga udah kayak ngerasa nggak terima. Adik-adik yang dimaksud adalah teman-teman TNI yang beribadah di gereja itu gitu kan. Makanya Kang Deddy udah jangan dipertegas gitu ya, ngeri takut ada kesulut, udah tenang. Akhirnya dicoba di ice breaking lagi gitu. Kan sebenarnya di sini clear ya kalau kita nonton fullnya mah ya. Kalau ada pertanyaan siapa yang ngegade? Ya yang ngegade adalah anak dari orang yang mewakafkan. Dengan modus dibikin sertifikat biar simpel bayar pajak, ternyata diem-diem disekolahin gitu kan. Kenapa tanah wakaf atau tanah hibah nggak dibikin sertifikat? Kan udah dijelasin juga, nggak etis, orangnya masih ada terus ya udah mana sini wakaf sertifikatnya gitu kan. Terus ternyata nggak lama dari itu orangnya meninggal, nggak ada yang tahu. Ya anaknya mencoba mengurusi gitu, tapi ternyata ya ini hasilnya gitu kan. Ternyata diem-diem disekolahin. Itu kan sebenarnya udah clear, udah jelas ya. Dan juga ini dipertegas ya, bukan pakai APBD ya. Ibaratnya nanti Kang Deddy nyari CSR gitu kan, nyari bantuan gitu, nanti diperjelas juga di videonya biar nggak ada yang nyerang pakai APBD buat bantu gereja dan segala macam gitu. Karena atmosfernya di sosmed terutama TikTok aku pantau ya, lagi banyak nih nyiapin minyak gitu buat goreng-goreng. Tolonglah. Lanjut lagi. Siap. Nanti itu kita cari jalannya. Siap Bapak. Makasih Bapak. Kita cari jalan. Gimana caranya rumah ibadah panjang umur Pak, keselamatan. Amin.
Ya koneksinya Kang Deddy banyak gitu. Untuk koneksinya Kang Deddy 6M sih enteng sih. Enteng. Nah di sini nggak expect dia, bener-bener nggak expect dapat solusi, ternyata bukan cuma omon-omon doang gitu ya. Pak, jangan panjang jodoh, Pak, jodohnya belum ada, Pak. Saya carikan, Pak. Iya, Bu. Oh iya, Bu, terima kasih. Bangga sok ayah. Sok. Ibu, aduh. Ntar dulu Ibu lagi dialog ini, Ibu. Biar jamaah Bapak tenang ya. Siap. Oke. Tenang dulu Bang, jangan nangis dong. Bapak pendeta itu lebih tegar dibanding saya, lebih kokoh dibanding saya, lebih sabar dibanding saya. Jangan. Ya. Mungkin saya Mas sudah nggak punya hati, Pak, karena terlalu banyak sakit hati hidupnya, Pak. Tenang. Iya, Gubernur. Iya, gitu. Iya, udah. Nggak tahu bilang apa lagi, Pak. Udah santai kan? Udah tenang, nanti kita cari solusi ya. Siap, Pak. Nanti kan temen-temen yang Kristen kan banyak. Siap. Nanti saya mau hubungin mereka, bantu dong ini. Siap, gitu loh, Pak. Siap. Jadi kalau nanya Pak Gubernur mau nyari dari mana? Saya akan nyari dari teman-teman Kristen yang lain untuk membantu menyelesaikan. Siap, Bapak. Gitu. Kawan-kawan yang Kristen yang lain banyak kok yang kaya-kaya. Nanti mau saya hubungin. Siap, Bapak. Selesai ini bersama. Siap. Saya fasilitator aja. Siap, Bapak. Siap, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya. Siap. Nanti biar teman-teman Kristen yang lain tahu masalah di sini. Saya fans Bapak. Iya, oke, Pak. Ini saya bertemu dengan pendeta. Habis nangis pendetanya. Pendeta apa? Pendeta apa? Pendeta siapa? Perhimpunan Simatupang. Batak Bapak? Siap, Batak. Simatupang? Siap. Wah, saya si Garantang. Tidak dong. Nah, ini kebetulan ya kan ada kasus perdata ya, di mana tanah gerejanya itu dijaminkan ke BPR. Siap, Bapak. Kemudian tidak terbayarkan. Siap, Bapak. Akhirnya gerejanya mau disita oleh BPR. Nah kan kalau gereja disita oleh BPR kan berarti harus bangun gereja baru. Siap. Nah hutangnya berapa, Pak? 6M, Pak. 6M. Kalau bangun gereja baru kan nanti lebih mahal lagi, beli tanah lagi, Siap, Bapak. ngurus izin lagi. Kadang-kadang konflik dengan lingkungan, apalagi ini di Cianjur ya, Siap, Pak ya. Bapak. Udah, Bapak tenang aja. Siap. Nanti saya mau nyari teman-teman yang sama-sama Kristen. Siap. Para pengusaha yang Kristen. Siap. Untuk sama-sama membantu pembayaran tunggak jaminan terhadap BPR itu. Siap. Sehingga gerejanya bisa tetap berdiri, BPR-nya terlunasi. Tugas saya memfasilitasi, Pak. Ya, Makasih, nanti saya koordinasi dengan teman-teman para pengusaha yang beragama Kristen. Makasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Makasih. Terus jamaahnya, Pak. Siap. Jangan khawatir. Makasih, nanti Pak. saya meminta juga bertemu dengan pengadilannya untuk ditunda dulu. Siap, Dan makasih, itu kita Pak akan Bupati. kumpulin, saya mengkonsolidasikan untuk melakukan pembayaran Pak Bupati. lewat jamaah para Kristen. Makasih, Pak ya. Gubernur. Terima kasih ya. Terima kasih. Dah. Banyak prediksi-prediksi teman-teman netizen gitu. Ada yang bilang bisa minta bantuan ke Bang Hotman Paris, Iya. Bang Oto gitu kan, bisa gitu Bisa. kan. Bisa ke Pak TW gitu kan, yang kayak kemarin ngobrol-ngobrol 5M gitu Iya. kan. Iya banyak opsinya, cuman nggak tahu. Di pikiranku langsung terlintas nama ini saat Kang Deddy bilang akan minta nanti saya minta bantuan juga ke teman-teman pengusaha yang Kristen juga gitu untuk bantu. Di pikiranku orang pertama yang kemungkinan dihubungin sama Kang Deddy tahu nggak siapa? Siapa? Pak Hasim. Oh. Pak Hasim Joyo Hadikusumo Iya, nih. iya, iya, Kemungkinan itu terlintas aja, kayak kemungkinan besar orang pertama yang dihubungin Kang Deddy itu Pak Hasim. Pak, ya, ini ada minta bantuan dan segala macam, ya langsung gitu. Kemungkinan nanti kita ceki update-nya aja ya. Tapi yang jelas udah clear ya. Sebenarnya kalau nonton fullnya tuh udah clear kronologinya. Terus di situ juga ada tersirat dugaan-dugaan permainannya gitu. Kok bisa di-approve aja gitu, padahal yang dijadikan sebagai jaminan itu adalah surat tanah yang bangunannya pas dicek bangunan fasilitas umum gitu, gereja gitu kan. Terlanjut lagi. Lanjut. Terima kasih ya. Terima kasih, sudah. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Ini aku ngebayangin Aman. bebannya kan langsung Ada, nanti dicopot kasih gitu ya. kasih nomor saya aja langsung. Kasih. Ya. Nomor. Ya, siap. Oke. Dan jadi begitu gol nih, jadi histori nih untuk di gereja ini, gereja yang dibantu di ini ya, Siap. diselamatkan Siap. Udah, gitu ibaratnya. aman. Selesai.
Ayo. Saya udah dikasih pesan goreng tadi. Ya. Siap. Beres. Barayang ngopi ya Pak. Barayang ngopi. Kasih nasi ya. Ayo. Dianterin sampai naik mobil sampai berangkat. Makasih ya. Makasih. Ya mungkin Pak Pendetanya nggak expect bakal langsung ibaratnya nemu titik terang gitu kan. Iya. Pura-pura baik aja Pak. Enggak apa-apa, baik banget Pak. Yang saya lakukan ini pencitraan Pak. Enggak Pak, tidak Pak, tidak Pak. Udah, ini pencitraan aja. Aman ya? Siap. Udah nanti saya koordinasi. Siap Pak Gubernur. Ya. Siap. Oke. Oh pendeta, terima kasih. Siap. Bapak anggota TNI bukan? Saya pendeta di Pusat Misi Pasukan Perdamaian Sentul. Makanya Bukan anggota. siap tidak, tapi saya ditugaskan di Mabes TNI. Siap. Siap. Apa? Siap. Diamankan. Siap. Bapak bisa tidur nyenyak. Siap. Kalau Bapak pendeta punya istri kan? Siap punya. Oh punya. Nanti kami carikan ke Pak Gubernur. Siap. Aman Pak. Siap. Aman Pak. Damai selalu Pak. Terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak. Terima kasih sore. Terima kasih Pak. Selesai Pak. Siap. Mana? Jadi memang Pak Pendeta ini memang ditugaskan di Mabes TNI gitu kan. Jadi memang untuk mungkin melayani teman-teman TNI yang beragama Kristen untuk ibadah gitu. Makanya secara koneksi tadi dia bingung. Ya iya wajar kalau akhirnya nggak punya koneksi pengusaha gitu, karena memang jemaatnya adalah teman-teman TNI gitu yang memang buat mengabdi gitu. Iya. Makanya tadi ya minta tolong siapa Pak? Loh kan saya gubernur, langsung siap sikap sempurnanya keluar ya. Iya. Itu dia. Sama juga mungkin Bapak Pendetanya juga kayak nggak mau membebani apa namanya teman-teman TNI. Iya, karena ya tahu mereka gajinya juga nggak gede gitu, nggak mungkin sebagai pendeta mau ngebebanin lagi gitu kan. Tadi komandannya juga tadi kan katanya dia jelasin, komandannya juga udah bikin surat tanda tangan basah gitu, pernyataan dan segala macam, maksudnya guna untuk menunda eksekusinya dan segala macamnya gitu. Jadi tolonglah netizen yang kontra, warganet yang kontra gitu, nonton fullnya dulu, pahami dulu gitu, jangan langsung main di mentang-mentang kontra sama KDM, wah KDM langsung digoreng gitu. Tolonglah ya. Nih sekarang kita kasih nextnya. Cus. Nih sampai babanya Ali Tirta ikutan speak up gitu karena terlalu banyak apa ya bisa dibilang ya penyusup gitu yang menggoreng saat Kang Deddy membantu gereja gitu di Cianjur. Ceki play. Gua apa? Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, Gubernur Aing, ngebantuin tanah gereja yang mau disita sama Bank BPR. Lantaran disekolahin sama anak yang ngewakapin tanah gereja. Lah bocah, hubun-hubunan lembek, lak-lakan kopong. Lah tanah udah diwakapin buat tempat ibadah, rong sana disekolahin. Besok masuk sekolahin lagi tuh, ronggosan tuh, gorong-gorong sama galengan, biar pada pinter. Uju buneng dia bocah. Emang bener kata orang zaman dulu ge, ninggang jatuh di anak mah bures ada-adanya. Tritikan dia habis, orang nyisa. Untung bagus dia itu pendetanya nyampe ke Bapak Aing, jadi dicariin solusi sama Bapak Aing. Dicariin duit buat bayar ke Bank BPR. Tuh. Ntar udah salah lagi baik buat orang yang julid mah. Segitunya mah Bapak Aing kerja udah bener banget, udah bagus banget. Tapi ada aja yang pada julid, yang pada gak suka. Ntar mah katanya mah nih, gereja baik yang dibantuin. Ntar lama-lama gua comot lak-lakan lu nih, biar lempeng. Ontong buatan gelajis, kita mah sesama beragama saling membantu. Ontong begitu. Dia gua dodok ringsek lu. Iya. Mampus gak tuh, keluar langsung bahasa Bekasinya ya. Yang Mamang sendiri banyak yang bingung sama kosakatanya gitu. Tapi yang aku tangkap di sini ya dia resah sama yang apaan sih kontrak tuh itu, main goreng-goreng aja kayak tadi kan yang dia bilangin. Nanti pasti ada aja yang kontra gereja terus yang dibantuin, ada aja yang mau ngebentur-benturin, ngegoreng-goreng gitu. Iya, ntar disambung-sambungin lagi tuh sama rumah sakit yang kemarin. Iya, pasti iya. Udah atmosfer di TikToknya arahnya udah mau ke situ nih, penyusup-penyusup komennya gitu.
Padahal kalau kita pikir-pikir ya, Bapak Pendetanya ini pasti udah dakdikdukdor gitu ya. 10 hari jelang eksekusi gitu. Tiba-tiba last minute ketemu Bapak Aing langsung kayak dicopot semua beban, nanti kita cari ya. Balik telepon Pak Hasim. Gimana kabarnya? Ini ada yang butuh bantuan gitu. Bisa ke yang lain, bisa Bang Hotman. Halo Pak TW, bisa yang lain. Itulah ya, hal detail kecil pun kalau memang waktunya untuk dibantu, akhirnya dibantu, ketemu, ada aja jalannya ya. Tolonglah. Ini kita kasih nextnya. Cus. Nih, kaum nyinyir yang menggoreng nih dari Andri nih. Gereja milik pribadi bukan punya umat Kristen. Untuk apa dibantu? Pak Gubernur itu punya pribadi dan gereja itu bukan punya umat Kristen. Coba tuh kayak gini-gini yang ngebantu enggak, tapi nyinyir gitu. Biar Kang Deddy nggak usah ngebantu gitu. Ada juga yang bentur-benturin gitu. Aing mah capek Iro. Utang 6 miliar duitnya buat apa digunakan? Pertanyaan wajar untuk dipertanyakan. Iya, cuman idealnya adalah nonton dulu video kronologi fullnya gitu, karena kan nanti jelasin dulu, baru terakhir ada pertanyaan gitu. Ini jelasinnya belum ditangkap, tahu-tahu pertanyaan. Tapi ya udahlah gimana lah, tolonglah liar. Ya udah aja, mungkin update sekarang hari ini segini dulu aja. Besok ada update apa? Apakah lanjut digorengnya atau stop sampai di sini? Ntar kita lihat nih arah-arah persosmedan duniawinya. Sambil menunggu besok ada update apa, sekarang kita meluncur. Luncur. Cus. Yo. Yes. Super Extra kali ini ada 2. Yang pertama kita buka dari Kakak Sonina. Kemanapun Bapak Aing pergi selalu dikepung para penggemar. Emang KDM terbaik, gubernur tetangga mah cuekin aja. Itu Konoha maksudnya. Lasnya dari Okawa Ensuke yang baru nongol lagi. Hello guys, maaf nih gak komen. Saya belum bisa move on dari spanduk di Jogja kemarin. Itu pas pesen gak izin opo. Karena, gak malu apa katanya? Karena tukang spanduknya apa ini? Gak malu apa ke tukang spanduknya gitu. Alah, habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang bolos, Bakun yang melek tapi rebahan. Tapi mangkok cabut dulu dan ciao.